Masih di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Memang kalau orang sudah melanggar, kalau ditegur misalnya ditangkap polisi itu kadang juga alasannya tuh macem-macem gitu kan ya. Saya pernah gitu kan juga, ya mohon maaf nih saya boncengan 3 waktu itu kan. Iya mohon maaf nih. Malu-maluin. Ditegur nih sama Pak Polisi, berhenti. Kenapa nih boncengan 3? Mohon maaf Pak, saya paksain 4 nggak cukup, cukupnya 3 gitu. Itu kan ngeles lagi kan? Ngeles lagi ya. Saya paksain 4 nggak cukup Pak, mohon maaf kalau cuma 3 gitu. Tapi Wi, kalau ngomongin soal ngeles, memang ya umumnya seperti tadi Mas Aris ngomongin, saya tahu Pak aturan, saya tahu ngerti Pak. Iya memang betul Pak, tapi saya nggak ngelihat Bapak gitu. Itu kan ngeles juga gitu ya. Kok emang aturan ini dibuat untuk ngeles sih? Orang karena nggak tahu agama, dikira agama itu masalah sholat, puasa, haji. Sholat itu mengajarkan kedisiplinan. Harus tepat waktu, tepat gerakannya. Kalau nggak tepat waktu saja sudah nggak sah kok. Rajin banget jam 10 udah duhur. Jam 11 nggak diterima. Loh. Iya. Ya, artinya itu mengajarkan kedisiplinan. Gerakannya pun khusus dan harus sesuai aturan. SOP-nya lah ya. Iya, atahiyat begini ya begini. Jangan kok, saya PDIP atahiyat begini siapaan begini kan nggak bisa. Harus begini dan. Artinya apa? Bahwa setengah satu agama itu selain menjaga nilai ritualitas adalah menjaga keamanan. Maka alhamdulillah. Satu alhamdulillah, pertama menjaga agama, ya menjaga kepentingan kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga tentang jiwa, artinya menjaga nyawa, menjaga orang yang membuat orang lain tidak aman itu sudah keluar dari agamanya. Nabi itu ditanya tentang Islam, tidak suruh sholat puasa, enggak. Islammu itu diragukan kalau orang lain tidak selamat dari gangguan tangan dan lisanmu. Lisan ya ucapan, tangan perbuatan karena ngebut kita. Sholatnya rajin tapi melanggar lalu lintas, itu sudah bagian dari melanggar agama. Lah kalau kepada aturan yang nampak saja itu dilanggar, apalagi yang tidak nampak. Ini ada rambu lalu lintasnya saja, itu dilanggar gara-gara nggak ada polisi, itu semuanya. Kayak Akbar, itu namanya. Iya, artinya apalagi kalau aturan-aturan yang tidak nampak. Padahal iman itu ada di hati, adalah ada yang tidak nampak. Ada malaikat yang kita. Jadi ingatlah, mungkin Anda merasa tidak ada Quran, tidak ada hadis kalau melanggar. Itu mana melanggar lalu lintas kan nggak ada larangan Quran hadis, tapi membahayakan orang lain, melanggar satu ayat walatulku biaitikum ila tahluka, jangan kamu melakukan sesuatu yang menyerumuskan dirimu dalam kecelakaan dan kebinasaan. Bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Artinya inilah bagian dari agama untuk menimbulkan rasa malu. Kalau kedisiplinan mungkin orang bisa bilang, ya saya disiplin. Tapi untuk menimbulkan rasa malu pada saat dia melanggar aturan itu gimana nih Wi? Tolong dibaca dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-7, ayat surat ke-58, ayat ke-7 bahwa orang itu ada sifat yang paling utama adalah ihsan. Ihsan itu melakukan apa saja, menanamkan diri kita bahwa kita seolah-olah melihat Allah. Dan kalau kita tidak melihat, tanamkan bahwa Allah sedang melihat kita. Karena kita nggak mungkin melihat Allah kan? Itu kita nggak biasa melihat Tuhan, tapi Tuhan kan ngawasi kita. Surat ke-58, surat Mujadalah. Ya, surat Mujadalah. Ayat ke-7. Ayat ke-7. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Di langit, di bumi kamu melanggar itu Allah tahu. Malu dong, Allah tahu kok. Ya, terus? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Kita bersembunyi aja 3 orang, sebetulnya Allah itu tahu. Yang keempat adalah Allah. Terus? Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan Allah lah yang keenamnya. Iya, artinya Allah selalu menyertai kita. Malu dong, mosok sebagai orang Islam kok. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, ini penting. Jadi merasa bahwa kita itu ada Allah yang ngawasi kita. Ini yang lebih kita kadang-kadang suka lupa ya. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu yang kita suka lupain ya Mas yang ya. boncengan 3, yang langgar lalu lintas, yang tabrak lari, nanti akan diberitakan.
Itu susah. Dahsyat itu, dahsyat. Jadi, itu yang harus kita sadari tuh. Nih pokoknya inget nih, yang mau melanggar aturan inget surat Al-Mujadalah ayat 7. Nah, ya. Jadi kalau kita mau bikin, oh ya Allah nanti di hari kiamat diberitakan. Ya, Catet. kita nggak bisa balik lagi ke dunia ya. Besok kita bikin kaosnya tuh, campaign tuh. Iya benar. Akan diberitakan perbuatanmu nanti di akhirat, gitu ya. Kampanyenya kayak gitu Mas. Semua pada takut pasti. Oke. Dan untuk mengurangi sedikit ketakutan kita, saya ada games nih. Apa nih Teh? Gamesnya nanti Akbar sama Mas Aris, Mas Mice sama Mas Aco, terus kemudian yang jadi jurinya Mas Yusri. Berhubung kan Mas Yusri jadi DC kan biasa bertausiah toh. Jadi ada games terkait dengan menjawab ini aturan lalu lintas. Yuk, Oke, Mas Aris, siap. Mas Yusri Ayo. di sana sama saya, Mas Yusri sama Siap. saya. Sebelah sini. Mas Aris di sini Oke, sama siap. Akbar. Nih, Ya, sama Mas Mice, Mas Aco. Oke. berarti ini yang kalah nggak menang ya? Hah? Ya. Yang kalian nggak menang lah. Iya, makanya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Ya. Rambu-rambu lalu lintasnya apa ini? Kita Nih. lihat bersama. Aduh, tadi udah saya jawab nih. Agak ya. Ada orang terlentang. Lah apa hubungannya terlentang itu? Aduh, ada ibu-ibu terlentang. Ayo, Mas Oke. Mice. Jalan berbukit. Gaya Mas Mice pasti dikasih tahu Iya, Mas Aco. dikit tadi. Oke, ini kira-kira emang mohon maaf ya Mas, kalau saya temennya filosofinya ajaib banget. Nih, yang bener. Mas Yusri, Mas Yusri. Biar Mas Yusri dong kasih tahu. Ya, yang tepat adalah seperti yang disampaikan grup B atau kedua tadi. Oke, Mas Jalan Mice. berbukit. Jadi Gaya. Yang bener dong Mas. Mas Aris Bikin siapa ya? Mas Aris sebenarnya Mas, langsung gini. tanyain Mas, benar nggak? Mana Mas? Oke. Oke, lanjut. Itu. Pertanyaan kedua. Sebenarnya bisa dipadukan sih. Ibu-ibu hati-hati ada jalan berbukit. Apa sih itu? Ya, itu. Oke. Apa Akbar? Ini nakal pasti jawabannya nih. Pasti nakal jawabannya. Jangan malu-maluin Bar, kasihan Saya Mas tahu nih. Aris. Apa? Awas kalau nyetir jangan mabok ini. Jalan berbukit. Mas Mice. Apa nih? Di depan ada cumi. Wah nih, yang bener dong. Saya tahu, saya tahu. Apa? Awas jalan berkelok. Saya tahu. Apa nih? Ini kehidupan saya. Tapi masih bagus loh ya, berakhir dengan yang lurus. Mas. Jalan Mas berkelok. Yusri. tepat sekali. Jalan berkelok. Jalan berkelok. Jadi Iya. ini kuning menunjukkan hati-hati. Kita diminta hati-hati. berhati-hati. Kuning itu hati-hati. Oh, Iya. ada Bukan yang berkelok ngebut. tapi Bukan. Kok mumpung kuning, ngebut gitu bukan? Itu salah sebenarnya. Warna lainnya Mas, warna latarnya. Benar, benar. Warna latar lainnya. berarti dasarnya ada yang bukan kuning. Ada yang putih kan? Kalau Ada putih yang biru, ada yang putih. Jadi ya. ada biru, Putih. kuning, Putih, sama merah, merah. Ya. hijau. Kalau biru, yang empat. biru, nih, Biru. tenda biru, partainya Biru biru. penunjuk jalan ya, birunya. Petunjuk. Petunjuk, Perintah. biru, ya. Biru perintah. Ya. Petunjuk. Ya. Kalau Oke. informasi hijau. Hijau. Kalau merah larangan. Larangan. Kalau kuning hati-hati. 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 Saya ingin tahu, adik-adik yang hadir di sini, tahu nggak sih warna-warna itu? mana? Tahu lah. Tahu, tapi dilanggar nggak? Ketawa Kan nggak ada semua. polisi. Iya benar ya. Nggak dilanggar di musola ya. Jadi makanya jangan nembak SIM-nya, kita lalui prosedur, lalu kemudian insya Allah kita akan menjadi pengendara-pengendara kendaraan yang betul-betul mentaati peraturan dan mengerti peraturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilanggar. Oke, kita akan lanjutkan lagi cerita hati. Setelah yang satu ini kami akan kembali tetap bersama kami di Cerita Hati, karena siap cerita. Berkesan di hati.